Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di praktikum mikrobiologi dan parasitologi ya. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas terkait tentang uji cemaran kapang kamir dan aflatoksin. Oke, ini merupakan materi ketiga ya, materi ketiga di sesi UAS ini ya. Oke. Nah, ini sebelum masuk ke metode atau prosedur pengerjaan praktikumnya, ini sedikit ada teori ya. Ini apa sih sebenarnya perbedaan antara kapang dan kamir? Ada yang tahu apa perbedaan kapang dan kamir? Oke. Nah, kapang itu dia kalau dari segi ukuran ya, dari segi ukurannya dia makroskopis. Artinya apa? Artinya dapat dilihat dengan kasat mata tanpa bantuan mikroskop. Itu kapang. Oke, kemudian kalau dari selnya itu merupakan sel multiseluler. Masih ingat istilah multiseluler? Ya, itu merupakan organisme yang tersusun atas banyak sel ya. Kayak ciri khas yang lainnya itu punya filamen. Jadi filamen itu kalau dilihat dengan kasat mata itu seperti kayak benang-benang atau kapas ya, itu merupakan kapang. Nah, sedangkan kamir itu dari segi ukuran ya ini berbeda dengan kapang. Kalau kamir itu mikroskopis. Artinya untuk melihat kamir itu kita perlu bantuan yang namanya mikroskop ya. Oke, kemudian dia termasuk organisme uniseluler. Ya, ini sebaliknya dari multiseluler. Jadi uniseluler itu organisme yang tersusun atas satu sel ya. Kemudian tidak mempunyai filamen. Jadi tidak mempunyai kapas-kapas seperti kapang tadi ya. Itu perbedaan antara kapang dan kamir. Nah, sekarang di praktikum kali ini kita akan menguji cemaran kapang dan kamir. Nah, kapang dan kamir ini seperti bakteri juga ya. Jadi ada kapang kamir yang berbahaya, ada kapang kamir yang tidak berbahaya atau istilahnya patogen atau tidak patogen. Tapi perlu diingat juga, kalaupun misalnya kapang dan kamir ini tidak patogen, tapi jumlah yang masuk ke dalam tubuh kita, misalnya lewat makanan atau minuman ya, terutama dari makanan ya, itu jumlahnya melebihi batas, yaitu akan menyebabkan sakit juga atau patogen juga ke tubuh kita ya. Tapi kalau kapang dan kamir yang sifatnya patogen ya, dia berarti seperti bakteri, dia mengeluarkan kayak semacam racun atau toksin ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk itu kita perlu diujikan ya, uji cemaran kapang dan kamir itu pada makanan, mau pada obat tradisional atau apapun yang terutama itu dikonsumsi oleh tubuh kita ya sebagai manusia. Oke, nah ujinya untuk cemaran kapang dan kamir itu namanya AKK ya, angka kapang dan kamir ya. Nah, tahapannya ini mirip seperti angka lempeng total ya. Ini mah udah hatam ya tentang angka lempeng total. Jadi kalau AKK ini untuk uji cemaran ke arah fungi, kapang atau kamir. Nah, kalau angka lempeng total yang sudah kita bahas minggu lalu itu ke arah bakteri ya, seperti itu. Mungkin masih ingat ya tahapannya. Di bagian sini saya tidak akan ulang tahapan detailnya, tapi saya akan mengulas apa sih sebenarnya perbedaan antara AKK dan ALT. Oke, nah untuk tahapannya ini seperti angka lempeng total ya, masih ingat kalian ya. Jadi sebelumnya kita perlu persiapan alat dan bahan, kemudian disterilkan itu seperti biasa ya, kondisi sterilisasinya dengan cara panas basah. Kemudian setelah alat dan bahan sudah siap, kita lakukan pengenceran. Nah, pengencerannya kita menggunakan medianya ada yang namanya PDB kalau untuk AKK atau NaCl. Nah, PDB itu dextrosa broth atau potato dextrose broth atau NaCl, atau misalnya air suling yang steril boleh atau Aquades boleh ya, kalau misalnya nggak ada PDB dan NaCl ya. Nah, beda kan ya di tahapan pengenceran ini dari segi media. Nah, kalau di ALT yang minggu lalu itu boleh pakai pepton ya.
PDF, atau misalnya kalau tidak ada NB, kalau tidak ada NaCl juga boleh ya, kayak seperti itu. Nah, setelah pengenceran, set pengencerannya sama, bisa dibuat seri pengenceran sampai 4 atau 5 pengenceran tergantung dari kebutuhan. Kemudian dilakukan kultur. Nah, kulturnya karena ini kita akan menumbuhkan sebangsa fungi, kapang dan kamir itu kan fungi ya, itu ditumbuhkan pada media umumnya berupa PDA, potato dextro agar ya. Kemudian diinkubasinya kalau jamur atau fungi ini di suhu ruang ya. Ditunggu ya, dia biar tumbuh selama 4 sampai 7 hari ya, seperti itu. Oke, untuk analisis datanya mungkin masih ingat juga, ini tidak jauh berbeda juga ya. Setelah inkubasi kita hitung jumlah koloni setiap plet sama ya. Tadi pada saat kultur juga kita menggunakan metode cawan tuang sama ya. Jadi sampel duluan, kemudian media PDA-nya dimasukkan ya. Sama media PDA-nya itu dimasukkan pada saat kalian sudah cairkan, kemudian dimasukkan pada saat angkat-angkat kuku. Semuanya pengerjaan, ingat, semuanya pengerjaan itu dilakukan secara aseptik ya, dekat dengan api. Oke, seperti itu. Jadi di sini nanti dihitung jumlah koloninya 1, 2, 3, 4, boleh manual, boleh pakai koloni counter. Satuannya yang didapat itu sama koloni forming unit atau CFU. Pernya tergantung ya. Jadi kalau misalnya itu berupa cairan itu per mili, kalau berupa serbuk itu per gram ya, seperti itu. Nah, ini ada tabel persyaratan obat tradisional kalau kita melihat uji cemaran kapang kamir atau bakteri. Ini ada di modulnya ya. Oke, kalau misalnya itu rajangan, itu untuk angka kapang kamir itu tidak boleh melebihi 10 pangkat 4 ya, CFU per mili atau per gram ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini hampir sama ya seperti angka lempeng total. Jadi saya tidak ulang lagi di bagian sini. Oke, nah ini yang mungkin yang baru di praktikum kali ini itu terkait tentang ada yang namanya uji cemaran aflatoksin ya. Aflatoksin itu apa sebenarnya? Itu dari kata aflatoksin. Oh, kurang N ini, sorry ya. Aflatoksin ya. Oke. Nah, itu berupa racun. Toksin itu kan racun ya. Racun dari mana? Ini yang mengeluarkannya ini sebangsa jamur juga ya, namanya Aspergillus flavus ya. Dia sebangsa kapang ya, jamurnya yang makroskopis ya. Aspergillus flavus ya, ini menghasilkan aflatoksin ya. Harus ngomongnya gimana? Aflatoksin ya, seperti itu. Oke. Kenapa aflatoksin ini perlu dilihat cemarannya? Karena aflatoksin ini bersifat karsinogenik. Tahu ya istilah karsinogenik ya? Jadi ini merupakan zat yang menyebabkan kanker ke tubuh kita ya, dalam porsi tertentu pastinya ya. Oke, jenisnya macam-macam ya. Aflatoksin ini, toksin yang dikeluarkan oleh Aspergillus flavus ini ada yang namanya B1, B2, G1, G2. Nah, yang penyebab kanker ini atau disebut bersifat karsinogenik ini jenis aflatoksin B1 ya, seperti itu. Oke. Nah, di praktikum kali ini kita akan mengujikan secara kualitatif. Jadi ada tidaknya aflatoksin dengan metode KLT, kromatografi lapis tipis. Mungkin sudah tidak asing lagi istilah KLT atau kromatografi lapis tipis ya. Jadi di bahan alam ini dipelajarin juga ya terkait tentang KLT. Oke, nah secara kualitatif ada tidaknya. Kalau secara kuantitatif itu bisa juga menggunakan, kalau KLT bisa dikuantitatifkan dengan misalnya video densitometri, itu kita nggak lakukan untuk praktikum kali ini ya. Atau misalnya dengan spektro kalau ada pembandingnya ya, seperti itu. Oke, nah KLT aflatoksin ini alat-alatnya yang diperlukan ya. Di sebelah kiri ya, paling kiri itu ada yang kayak semacam kotak ya, kotak besar dari kaca, itu terbuat dari kaca, itu chambernya atau wadah lah ya, atau misalnya kita bisa sebut juga bejana ya. Jadi wadah atau chamber ini bisa bentuknya kayak semacam kotak seperti yang kalian lihat di gambar ini ya, di video ini, atau boleh juga kayak semacam bentuknya tabung ya.
itu tergantung. Atau misalnya kalau tidak ada di lab, biasanya kita pakai kayak bekas botol sele itu boleh ya, atau misalnya kayak beker glass juga boleh ya, kayak itu wadah aja ya sebenarnya. Oke, kemudian yang di bagian tengah yang ada hitamnya itu plat KLT. Ya, plat KLT ini kalau kalian belajar terkait tentang KLT itu disebutnya fase diam. Ya, jadi nanti si zat yang kita ujikan itu ditotal di plat KLT. Oke, nah di sebelah kanannya, di sebelah kanan plat KLT itu ada yang namanya pipa kapiler atau untuk pipa pipa total lah ya, pipa kapiler yang kecil-kecil. Ya itu fungsinya untuk nanti notolin aflatoksin atau zat yang kita ujikan ya pada plat KLT tersebut. Nah yang bagian bawah itu ada tulisan, itu ada yang namanya pengembang atau eluen ya, pengembang atau eluen. Nah, pengembang atau eluen ini pada metode KLT ini disebutnya fase gerak ya. Tadi kalau misalnya plat KLT itu fase diam, kalau yang geraknya disebut fase gerak, yaitu disebutnya eluen atau pengembang. Nah, eluen atau pengembang yang digunakan untuk aflatoksin itu ada 3 jenis ya. Kloroform, etanol, dan asam asetat dengan perbandingan 96 banding 4 banding 1. Ini volume per volume ya ngitungnya. Jadi 96 kloroform, etanolnya 4, asam asetatnya 1. Jadi kalau kalian buat misalnya 100 mili, berarti 96 mili kloroform, 4 mili etanol atau asam asetatnya 1 mili. Ya, jadi ini tergantung volumenya ya, seperti itu. Oke, ya ini peralatan yang digunakan untuk KLT. Selain ini ada juga UV untuk melihat pendarahannya nanti. UV yang dipakai itu UV panjang gelombangnya sekitaran 365 atau 366 ya. Oke. Nah, bagaimana perlakuannya atau tahapan KLT aflatoksin ini? Yang pertama yang dilakukan, siapkan bejana atau chamber tadi ya. Tadi boleh pakai chamber yang betulan atau misalnya pakai beker glass ya. Oke, kemudian siapkan eluen juga atau pengembang ya dengan perbandingan 96 banding 4 banding 1. Itu disatukan pada beker glass ya, digabungkan pada beker glass. Kemudian kalian masukkan ke dalam chamber atau bejana tersebut ya. Seberapa banyak ini disesuaikan saja. Jadi kalau kalian buat volume 100 tapi pada saat dimasukkan ke dalam bejana tidak perlu terlalu penuh ya. Jadi kalau misalnya dari dasar chamber atau bejana itu ya, tinggi larutan yang kalian buat atau pengembang atau eluen yang kalian buat itu kurang lebih tingginya sekitaran 0,5 cm ya, kurang lebih ya sekitaran 0,5 cm. Jadi bisa diperkirakan nanti sama kalian atau pakai mistar ya, atau penggaris ya, mistar, jidar, apalah ya itu ya, seperti itu. Oke, nah setelah masuk ke dalam chamber, kita juga siapkan plat KLT tadi. Nah plat KLT tadi kan itu geblekan ya, kotak pak, persegi yang lumayan lebar ya luasnya. Nah ini kita bisa potong sesuai dengan ukuran bejananya ya. Jadi kalau bejananya kecil, sekecil beker glass ukuran 250 mili misalnya, ya berarti kita potong kurang lebih ukurannya segitu ya. Oke, nah ini ya plat KLT itu dipotong. Kemudian nah plat KLT itu tadi ada yang bagian kayak semacam aluminium foil ya, jadi warnanya lebih mengkilat, ada yang warna putih ngedove. Nah yang kita akan totolin itu di bagian putih yang ngedove-nya ya, silikanya ada di bagian situ ya. Oke, nah kemudian kita udah siapkan dipotong, kita garis di bagian bawah, di bagian atasnya ini yang ada titik-titik itu di garisnya pakai pensil ya, jangan pakai ballpoint karena nanti kan pengembangnya itu akan bergerak lewat plat KLT. Kalau pakai ballpoint nanti kalau pakai tinta ya, jadi dianya pudar ya, nanti akan mengganggu proses pengamatan. Tapi kalau pensil itu nggak akan pudar ya. Jadi pakai pensil ya, nggak usah terlalu tebal, garis-garis. Nah garisnya itu kurang lebih dari dasar yaitu sekitaran 1 cm ya, sekitaran berapa? 1 cm ya. Yang atas juga misalnya kurang lebih sekitaran 1 cm ya, seperti itu.
Nah, jarak antara atas dan bawah, jadi garis atas yang kalian buat dengan garis atas yang kalian garis yang di bawah yang kalian buat dengan garis yang di atas yang kalian buat kurang lebih itu sekitaran 10 cm ya. Jadi kalau bisa nanti kita siapkan bejana atau platnya yang tingginya ini kurang lebih berarti sekitaran 12 sampai 15 cm ya. Oke, karena nanti pada saat si fase gerak itu dia bergerak dari titik-titik yang satu ke titik-titik yang atasnya itu kurang lebih sekitaran 10 cm ya, boleh lebih sih sebenarnya ya, tapi kurang lebih nanti kalau misalnya berdasarkan referensi aflatoksin itu dia kalau misalnya dia positif ya dia harus lari ya gerak sekitaran 10 cm. Oke, di total nih sebelah kanan plat itu ada eh, kapiler ya, pipa kapiler, pipa totalnya. Oke, di total misalnya ada 3 totalan yang pertama misalnya kita pakai kontrol aflatoksin yang murni misalnya itu sebagai kontrol positif. Totalan yang tengahnya misalnya sampel A, sampelnya entah itu dari obat tradisional atau dari makanan. Yang B-nya juga sampel, misalnya sampel yang lainnya atau sampel B misalnya yang sebelah kanannya. Kayak itu disesuaikan saja totalannya, nggak mesti 3 ya. Itu disesuaikan dengan platnya. Oke, kita total misalnya contoh di sini ada 3 totalan ya. Kemudian setelah ditotal kita masukkan ke dalam bejana yang sudah tadi berisi eluen atau pengembang. Oke. Nah, kemudian kita tutup bagian atasnya ya, ditutupnya kalau tadi pakai chamber yang ada tutup kacanya ya ditutup pakai tutup kaca tersebut. Kalau misalnya kita pakai Elemayer misalnya nggak ada tutup Elemayer kan, jadi pakai misalnya plastik wrap ya, boleh ya ditutup pakai plastik wrap yang rapat. Kemudian kita tunggu saja, ini nggak di waktu, jadi kita lihat saja pergerakannya dari mulai totalan tadi sampai garis yang atas ya, paling atas yang kalian udah buat ya. Jadi kita tunggu sampai pergerakan dari fase gerak atau eluen tadi ya atau pengembang tadi itu sampai garis yang paling atas ya, seperti itu. Kebayang ya? Oke. Nah, kurang lebih seperti ini jadi gambarannya. Jadi eluen tadi misalnya atau pengembang tadi warnanya ungu ya, di chamber yang sebelah kiri dia nanti akan membasahi plat KLT ya sampai ke titik tertentu ya, seperti itu. Oke. Ya, seperti itu. Nanti bercaknya jadi ada kayak semacam bercak itu paling kanan. Jadi setelah eluen itu atau pengembang itu gerak, itu kalau misalnya dia positif ada bercak ya. Jadi bercaknya itu ini bisa di spray atau bisa langsung dilihat di bawah sinar UV. Nah, ini kurang lebih. Jadi ini misalnya contoh hasil aflatoksin dari yang saya ambil dari sebuah jurnal ya. Ini dia mengujikan cemaran aflatoksin pada sediaan obat tradisional berupa kunyit. Jadi di sini ada totalannya ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, kontrol aflatoksin sendiri itu di bagian A. Jadi kalau dia positif aflatoksinnya warnanya itu biru keunguan ya, seperti gambar di sini. Ini dilihat pada sinar UV, di bawah sinar UV panjang gelombangnya 35 dari jurnal itu 356 ya. Oke, 356 ya panjang UV-nya. Oke, itu warnanya biru ya, kayak biru, ada yang menyebutkan referensi biru kehijauan, tapi ya kontrolnya yang A. Nah, yang B, C, yang B itu ini kalau di jurnalnya disebutkan itu kontrol dari kunyit yang murni juga ya. Oke, yang C, D, E, F, G itu dari sediaan kunyit ya yang diujikan. Nah, di sini di yang baik itu B atau yang dari sediaannya C, D, E, F, G itu nggak ada pendaran yang berwarna biru seperti kontrol yang A. Nah, ini menandakan ya kalau B, C, D, E, F, G itu tidak ada cemaran aflatoksin ya, seperti itu. Jadi aflatoksinnya itu yang A. Nah, ini nanti hasil positifnya tersebut ya, pendarannya tersebut itu ditandain di bawah sinar UV itu pakai pensil misalnya. Oke, kemudian kita hitung RF-nya. Ya, RF itu perhitungannya jarak yang ditempuh solut
ya, atau ya itu ya titik yang ada pendarannya itu ya, jarak yang ditempuh solut dibagi jarak yang ditempuh fase gerak. Jadi fase geraknya tadi maksudnya jarak yang ditempuh fase gerak itu dari titik totolan sampai garis yang kita buat di paling atas ya. Jadi kalau misalnya kalian buat misalnya 10 cm misalnya ya di paling atas ya, berarti nanti pembaginya 10, itu tergantung ya. Nah, itu dibagi. Nah, biasanya nanti nilai RF-nya itu di bawah 1. Jadi kayak ini ya. Misalnya itu ada sekitaran 0,25 ya RF-nya. Kalau dilihat dari ilustrasi ini ya, antara 0 sampai 0,5 ya, seperti itu. Oke, jadi 0,25an lah kurang lebih yang pendaran warna birunya ya, seperti itu. Oke, kebayang? Ya, mudah-mudahan kebayang ya. Kalau prakteknya pun ini tidak lama ya. Jadi ini sebentar. Jadi yang cukup lama ya praktek ya AKK-nya tadi ya, seperti itu. Dan ini tidak perlu ada inkubasi dan yang lainnya. Jadi di hari praktek itu kita langsung tahu hasilnya positif atau negatif ya, seperti itu. Oke, baik ya, itulah uji cemaran AKK, angka kapang kamir dan aflatoksin ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahamin. Seperti biasa setelah menonton video ini buat tugas ya berupa laporan ya, laporan untuk praktikumnya. Seperti biasa nanti formatnya atau template-nya di-download di bagian tugas ya. Di akhir perkuliahan siap-siap kuis ya. Kuisnya ini seputaran apa yang diterangkan di video ini atau di modul ya, biasa 5 soal ya. Baik ya, kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan di WA group ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.